Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks non-fiksi atau karya tulis non-fiksi. Baik, jika sudah siap, mari perhatikan dengan baik. Karya tulis atau karangan ini secara umum dibagi menjadi dua bagian. Ada karangan fiksi, ada juga karangan non-fiksi. Yang akan kita bahas hari ini memang berpusat atau berfokus pada karangan non-fiksi. Tapi kita juga harus tahu apa perbedaan karangan non-fiksi dan karangan fiksi. Jadi Bapak akan jelaskan keduanya. Mulai dari karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarangnya. Jadi semua yang sifatnya rekaan atau buatan ini masuknya ke karangan fiksi ya. Contohnya ada banyak. Mulai dari cerita pendek, lalu novel, lalu ada lagi dongeng, cerita rakyat atau legenda ya, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua adalah karangan non-fiksi. Adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua yang berkaitan dengan kenyataan tidak dibuat-buat ya. Itu masuknya ke karangan non-fiksi. Contohnya juga ada banyak. Mulai dari tulisan ilmiah atau yang berkaitan dengan keilmuan ya. Lalu laporan, artikel, ada skripsi, tesis. Skripsi dan tesis ini berkaitan dengan penelitian. Makalah. Mungkin kalian pernah disuruh buat ya makalah ya. Itu kan sesuai dengan ilmu yang ada atau kenyataan yang ada. Ada juga surat kabar dan biografi dan autobiografi. Biografi mungkin kalian baru pernah dengar ya, adalah tulisan tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, jadi kalau misalnya kalian pernah lihat ya, tulisan tentang riwayat seseorang, bisa jadi tokoh nasional seperti Soekarno misalnya atau Muhammad Hatta, yang menceritakan riwayat hidup seseorang itu dan ditulis oleh orang lain, maka itu disebutnya biografi. Ada juga autobiografi atau autobiografi. Nah, ini sama seperti biografi, tapi bedanya kalau autobiografi itu ditulis oleh orang itu sendiri. Jadi misalnya ya, Bapak ingin menulis riwayat hidup Bapak sendiri. Nah, itu disebutnya autobiografi karena ditulis oleh orang itu sendiri. Tapi kalau misalnya riwayat hidup Bapak dituliskan oleh orang lain misalnya, itu disebutnya biografi. Biografi saja ya. Itu contoh dari teks atau karangan fiksi dan karangan non-fiksi. Ya, sekarang kalian sudah bisa membedakan ya, apa yang dimaksud dengan karangan non-fiksi dan apa yang dimaksud dengan karangan fiksi. Jadi kalau kalian baca buku, misalnya di buku paket atau LKS, kalian sudah bisa menentukan ya, ini karangan fiksi, ini karangan non-fiksi, seperti itu ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan jenis dari karangan non-fiksi. Secara umum itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya karangan non-fiksi murni, ada yang namanya karangan non-fiksi kreatif. Lalu apa perbedaan keduanya? Kita mulai dari non-fiksi murni dulu. Non-fiksi murni adalah karangan yang berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik atau data-data yang asli ya, sesuai dengan kenyataan. Sedangkan non-fiksi kreatif ini adalah karangan yang berawal dari data yang autentik
Namun pengembangannya berdasarkan imajinasi pengarangnya. Nah, jadi awalnya datanya kalau untuk non-fiksi kreatif ya. Jadi awalnya data asli, namun dikembangkan dengan imajinasi atau pikiran pengarangnya sendiri gitu ya. Tapi tetap datanya data asli, begitu. Jadi setengah-setengah. Kalau yang murni itu dia tidak ditambahkan apapun, sesuai dengan kenyataannya, begitu ya. Itu tadi non-fiksi kreatif dan non-fiksi murni. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari karangan non-fiksi. Supaya kita bisa lebih mengenal apa yang dimaksud dengan karangan non-fiksi, kita harus tahu dulu ya, ciri-cirinya seperti apa. Yang pertama, biasanya berbentuk tulisan ilmiah, laporan, artikel, makalah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, menggugah pikiran pembaca dan bersifat faktual atau fakta. Lalu yang ketiga, bahasa yang digunakan denotatif. Denotatif artinya bahasanya tidak bermakna ganda ya, atau tidak memiliki makna lain selain makna di dalam kata itu sendiri. Jadi cuma punya satu makna saja, tidak bisa salah tafsirkan gitu ya, tidak bisa disalah artikan. Itu artinya denotatif. Nah, ketiga ini adalah ciri-ciri dari karangan atau teks non-fiksi. Sekarang kalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan karangan non-fiksi. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun karangan non-fiksi. Ada apa saja langkah-langkahnya? Di antaranya yang pertama, menentukan tema. Ini jelas ya, kalau kita tidak menentukan tema, nanti tulisannya jadi tidak terarah ya. Bisa jadi nanti tidak selesai malah, karena temanya tidak ditentukan. Jadi menentukan tema ini sangat penting ya. Lalu setelah menentukan tema, yang kedua adalah merumuskan tujuan. Apa tujuan kita menulis karya atau karangan non-fiksi? Apakah untuk mengenalkan penelitian baru? Berarti kan berkaitan dengan ini ya, tulisan ilmiah ya. Atau bisa jadi bisa disalurkan lewat skripsi atau tesis misalnya. Apakah untuk melaporkan suatu kejadian? Berarti bisa kita pakai laporan, menulis laporan. Atau ingin mengenalkan seseorang, berarti bisa kita pakai biografi atau autobiografi. Jadi tujuannya harus jelas ya. Lalu setelah merumuskan tujuan, yang ketiga adalah mengumpulkan dan menganalisa atau menganalisis data. Ini penting ya, karena karangan non-fiksi ini berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Nah, cara mengumpulkan atau menganalisis datanya bagaimana? Banyak caranya ya. Bisa lewat wawancara misalnya. Jadi kita langsung tanya orang-orangnya, kejadian yang sebenarnya bagaimana begitu kan? Nanti kita tulis lalu kita jadikan karangan. Atau bisa juga melalui percobaan. Ini kalau misalnya berkaitan dengan penelitian ya. Maka melakukan percobaan. Nanti hasilnya kita jadikan tulisan. Observasi. Observasi itu artinya pengamatan ya. Dan masih banyak lagi. Misalnya kalian mau membuat biografi ya. Mau membuat riwayat hidup seseorang misalnya. Nah, bagaimana kita supaya bisa membuat biografinya? Jelas harus bertanya kan. Bertanya ke orang-orang yang mengenal tokoh tersebut. Nah, dari situ kita bisa buat tulisan. Nah, itu merupakan salah satu contoh cara mengumpulkan data. Nah, selanjutnya dianalisa. Begitu ya. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat adalah menyusun karangan. Menyusun kerangka karangan. Nah, kenapa harus dibuat kerangka karangan? Supaya tulisan kita itu lebih terorganisir ya, lebih rapih gitu loh. Jadi data-data yang sudah kita kumpulkan tadi itu gampang untuk dijadikan tulisan. Nah,
kerangka karangan ini terdiri dari 3 bagian ya. Mulai dari pembukaan, isi, dan penutup. Nah, ini merupakan bentuk paling sederhana ya. Bisa dikembangkan sesuai kemauan penulisnya. Lalu yang terakhir adalah menyusun paragraf. Setelah kerangka karangannya dibuat, maka selanjutnya adalah menyusun paragraf berdasarkan kerangka karangan yang tadi sebelumnya kita buat. Lalu gunakan data-data yang sudah kita kumpulkan untuk menyusun paragraf. Jangan lupa dalam menulis karangan non-fiksi ya, itu bahasa yang digunakan harus baku, harus formal ya. Lalu tanda bacanya juga harus benar. Sekian pembahasan untuk hari ini mengenai karangan non-fiksi. Jika ada yang kurang jelas dari pembahasan Bapak, kalian boleh bertanya ke Bapak atau ke Bu Gebi ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.